Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat polling dan kuis di Canva, Bapak dan Ibu. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekarang kita bisa membuat kuis di Canva, lalu siswa-siswa mengerjakan langsung melalui link kuis yang kita bagikan. Lalu kita juga mendapatkan hasil seperti apa sih jawaban siswa yang mereka kerjakan tersebut. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin berbagi layar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, seperti biasa kita menuju ke Canva kita ya. Ini adalah tampilan Canva saya. Kemudian kita akan mulai dengan create design Bapak dan Ibu ya. Dari sini atau kita juga bisa dari sini Bapak Ibu ya. Jadi ada dua pilihan. Saya mulai saja dari create design, lalu saya tinggal pilih Bapak dan Ibu. Saya ingin kuis itu tampil dalam desain seperti apa ya. Jadi saya pilih misalnya yang ini saja Bapak Ibu ya. Yang A4 lah, saya pilih yang A4. Lalu akan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu desain ini nanti Bapak Ibu eh, bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, diperbesar sedikit mungkin, lalu kanvas kosong ini Bapak Ibu boleh misalnya ingin diberi warna latar belakang atau dibiarkan polos putih seperti ini juga boleh Bapak dan Ibu. Kemudian kita tinggal masukkan kuisnya atau pollingnya Bapak Ibu ya. Caranya adalah kita tinggal akses di elemen, lalu kita scroll ke bawah sampai ketemu ini Bapak dan Ibu ya, polls and quiz. Jadi kita bisa buat polling dan quiz ya di Canva. Kita klik yang see all, lalu kita bisa pilih quiz Bapak dan Ibu. Ini kalau kita klik see all, banyak sekali template-template quiz yang ada Bapak dan Ibu ya. Saya misalkan pilih template yang ini Bapak Ibu, saya klik saja ya. Sudah masuk ke dalam Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan soalnya Bapak dan Ibu. Dalam hal ini saya sudah menyiapkan soalnya Bapak Ibu ya. Di sini saya tinggal klik edit. Lalu setelah saya klik edit, saya tinggal ganti tulisan yang di sini dengan soalnya. Contoh saya punya sebuah soal Bapak dan Ibu ya. Misalnya ini ya, lambang negara Indonesia adalah titik-titik. Nah, ini saya copy saja, Ctrl C, lalu saya kembali ke tampilan kanvanya, lalu saya di sini pastekan Bapak dan Ibu. Kemudian saya masukkan pilihannya, Bapak Ibu ya. Saya masukkan pilihannya. Nah, ini ada pilihannya. Saya masukkan ke dalam kanvanya. Oke, ini langsung masuk sekaligus banyak Bapak Ibu ya. Pertama ada Pancasila, lalu di situ ada burung Garuda ini. Sebentar Bapak Ibu, saya masukkan dulu ke sini yang burung Garudanya. Kemudian setelah burung Garuda ada padi dan kapas pilihannya ya. Ya, satu lagi ada merah putih Bapak Ibu ya. Oke, setelah Bapak Ibu, ini misalnya saya masukkan ke pilihan yang keempat. Oke, sudah ada Bapak dan Ibu pilihannya di sini. Empat pilihan ya, yaitu Pancasila, burung Garuda, padi dan kapas merah putih. Nah, lambang negara kita adalah burung Garuda, Bapak Ibu, maka kita tandai di sini sebagai jawaban yang benar. Kalau misalnya jawabannya ingin diganti, kuncinya Bapak Ibu tinggal klik yang di sini, Bapak dan Ibu ya. Sini, ya. Misalnya di sini, Bapak Ibu tinggal tandai sebagai jawaban yang benar. Ya. Begitu Bapak dan Ibu.
sudah jadi sebuah kuis Bapak dan Ibu ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah soalnya, ini adalah pilihannya, dan ini adalah jawaban yang benarnya Bapak dan Ibu ya. Untuk menandai jawaban benar atau salahnya, Bapak Ibu tinggal klik saja di titik tiga ini, lalu klik jawaban benar seperti ini ya. Kemudian karena ini yang benarnya adalah burung Garuda, saya klik di sini, saya klik yang burung Garuda. Nah, kita sudah berhasil membuat satu soal Bapak dan Ibu, di mana memang soalnya itu kita copy paste. Tetapi Bapak dan Ibu kita bisa membuat lagi Bapak dan Ibu sebuah soal yang lain ya. Sini misalnya saya buat lagi halaman baru, lalu Bapak dan Ibu saya ingin membuat soalnya itu secara otomatis ya. Jadi tidak seperti yang tadi secara manual, tapi ini saya ingin buat secara otomatis. Caranya adalah saya gunakan ini Bapak dan Ibu ya, Canva Assistant ini. Saya klik yang di sini, lalu saya klik yang Magic Write Bapak dan Ibu. Saya klik Magic Write, lalu saya tuliskan di sini adalah eh, misalkan saya buat dulu sebuah artikel misalnya ya, sebuah pengetahuan tentang apa saja eh, yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Oh, jangan ciri-ciri. Adaptasi. Oke, saya generate. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya ingin membuat soal tentang adaptasi makhluk hidup, tapi secara otomatis Bapak dan Ibu ya. Maka saya insert dulu. Kemudian saya sudah punya bahan bacaan tentang adaptasi. Lalu saya klik pada bahan bacaan tadi. Saya klik yang ini Bapak dan Ibu ya. Yang gambar pensil ini. Lalu saya klik saja generate quiz. Sehingga nanti akan dimunculkan kuis ya secara otomatis dari teks yang ada. Ya, ini contohnya Bapak Ibu ya. Bagaimana adaptasi morfologi kaktus bertahan bagaimana adaptasi morfologi kaktus mampu bertahan di gurun ya. Sudah ada soalnya. Nah, kalau kita lihat apakah sudah ada jawabannya, kita klik yang edit. Nah, sudah ada jawabannya Bapak dan Ibu ya di sini ya. Lalu kalau misalnya warna kuisnya ini ingin dirubah Bapak Ibu boleh klik yang di sini ya. Bapak Ibu boleh ubah dengan warna lain misalnya biru dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu sudah jadi kita dua soal Bapak dan Ibu ya. Ini yang teks awalnya saya delete saja. Maka di sini saya sudah punya dua soal. Nah, dua soal ini saya akan minta siswa saya mengerjakan. Caranya adalah saya tinggal share saja Bapak dan Ibu ya. Caranya saya tinggal klik share yang di sini. Lalu, sebentar Bapak dan Ibu, kita gunakan yang ini Bapak dan Ibu ya. Yang public viewing. Saya klik yang public viewing. Ya. Kita tunggu Bapak dan Ibu sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu saya klik yang create public viewing. Kalau sudah, saya klik copy link. Nah, link sudah tercopy, saya tinggal bagikan misalnya lewat WA, lewat Telegram dan sebagainya. Nah, di sini saya contohkan saya masuk ke akun saya yang satunya lagi. Saya paste di sini. Di sini Bapak Ibu kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan di saya gunakan akun yang lain ya. Nah, di sini lambang negara Indonesia adalah saya bisa pilih Bapak dan Ibu ya, yang mana? Saya pilih Garuda misalnya. Kalau sudah saya submit. Oke, ternyata sudah ada umpan baliknya. Oh, ternyata jawabannya benar. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini soal yang kedua. Bagaimana adaptasi morfologi kaktus membantu bertahan di gurun? Nah, saya misalnya jawabnya
yang ini Bapak Ibu ya. Saya klik yang mengandung racun, kemudian saya kirim. Wah, ternyata eh, jawaban saya salah. Jadi sudah ada umpan balik secara otomatis. Nah, setelah saya selesai mengerjakan semua soal, maka saya boleh keluar ya. Di sini sudah ada kata-kata thanks for viewing ya. Saya keluar, lalu saya sekarang lihat di tampilan kanvas saya Bapak Ibu. Nah, kalau di tampilan kanvas saya bisa lihat di yang pertama ini apakah sudah ada yang menjawab atau belum. Saya tinggal klik yang respon. Yang di sini Bapak Ibu ya. Saya klik yang respon. Oh, ternyata sudah ada yang menjawab. Dan kalau kita sudah punya akun Canva untuk menjawabnya, maka di sini akan muncul nama siapa yang menjawab, kemudian jawabannya apa, kemudian benar atau salah, begitu ya. Kemudian kapan menjawabnya. Di sini Bapak dan Ibu. Dan di sini juga terlihat bahwa yang sudah menjawab satu orang, kemudian yang menjawab benar satu orang, yang menjawab salah belum ada. Nah, di sini kita bisa lihat respon secara langsung. Lalu kita bisa lihat yang halaman yang kedua, Bapak dan Ibu. Saya klik di sini, lalu saya klik respon juga, ya. Di sini terlihat yang sudah menjawab satu orang, menjawab salah satu orang, ya, menjawab benar belum ada. Lalu kalau kita lihat di sini yang menjawab siapa, kemudian responnya apa, jawabannya apa, dan ternyata salah, begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kapan menjawabnya. Demikian Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa membuat quiz maupun polling Bapak dan Ibu di Canva. Kita bagikan link Canva-nya, siswa mengerjakan, dan kita bisa mendapatkan hasilnya, responnya dari hasil pekerjaan siswa tersebut. Ini saya stop share Bapak dan Ibu. Demikianlah video cara membuat quiz dan polling di Canva. Terima kasih. Kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.